Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada pembelajaran kita, yaitu tentang termokimia. Nah, kemarin di pertemuan termokimia saya sudah menjelaskan tentang apa itu termokimia. Kemudian sistem dan lingkungan yang ada di termokimia, kemudian jenis reaksi pada termokimia, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia itu adalah persamaan reaksi yang menyatakan jumlah mol dan keadaan fisik masing-masing zat, baik itu zat pereaksi maupun zat hasil reaksi, serta perubahan entalpi atau delta H untuk reaksi yang bersangkutan. Nah, jadi di sana dikatakan jumlah mol. Ingat, waktu di pelajaran kelas 10, belajar jumlah mol itu ada di jembatan mol. Nah, dalam persamaan termokimia atau dalam persamaan reaksi, jumlah mol itu dinyatakan dengan koefisien reaksi. Nah, anak-anak kami harus ingat itu semua ya. Kemudian untuk keadaan fisik. Kalau disebut keadaan fisik, itu menyangkut senyawa apa dia. Kemudian bagaimana wujudnya? Apakah dia padat, cair, atau gas? Yang berikutnya di sini juga di dalam persamaan termokimia itu harus dinyatakan berapa harga delta H-nya, berapa harga perubahan entalpinya. Nah, itu yang perlu di dalam persamaan termokimia. Nah, jika zat-zat yang terlibat dalam reaksi pada keadaan standar, ingat, keadaan standar itu adalah pada tekanan 1 atm dan temperatur 25 derajat Celcius. Itu dia yang disebut standar. Dia mempunyai perubahan entalpinya ditandai sebagai delta H0. Jadi nolnya, simbol nol di situ menyatakan dia dalam keadaan standar. Next, yang berikutnya adalah jenis-jenis persamaan termokimia. Persamaan termokimia yang pertama itu adalah entalpi pembentukan standar yang disimbolkan dengan delta HF0. Nah, jadi perubahan entalpi yang terjadi pada pereaksi pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya. Semua zat dalam bentuk stabil pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, itulah yang disebut dengan pembentukan standar. Yang terbentuk itu adalah 1 mol dari unsur-unsurnya. Itu dia yang disebut dengan entalpi pembentukan standar. Sebagai contoh, setengah N2 gas tambah 3/2 H2 gas menghasilkan 1 NH3 gas. Delta H-nya positif 50,63 kJ mol minus 1. Nah, bisa kamu lihat di sana NH3 yang terbentuk itu adalah 1 mol. Sedangkan unsur-unsurnya adalah N2. Unsur yang kedua adalah H2. Berapa mol unsur yang bereaksi? N2-nya setengah mol, H2-nya 3/2 mol. Jadi di sana sudah bisa kita lihat reaksinya itu adalah reaksi setara. Bagaimana cara melihat dia sudah setara? Nah, kita lihat jumlah N di sebelah kiri, setengah kali 2 itu adalah 1, di sebelah kanan juga 1. Kemudian H2 di sebelah kiri atau H di sebelah kiri, 3/2 kali 2 itu adalah 3, dan H di kanan juga 3. Itu dia.
Kemudian delta H-nya sebesar positif 50,63 kilojoule per mol. Artinya di situ dalam 1 mol. Itu dia. Nah, jadi itulah entalpi pembentukan standar. Jenis persamaan termokimia yang pertama. Oke, yang berikutnya itu ada contoh soal. Nah, di sana diketahui entalpi pembentukan standar delta HF0 dari berbagai zat sebagai berikut. Yang pertama adalah N2CO3 liquid itu sama dengan minus 125 kilojoule per mol. Nah, bagaimana persamaan termokimianya? Bagaimana persamaan termokimianya? Nah, kita lihat. H2CO3 yang terbentuk itu harus 1 mol. Udah terbentuk dari apa? Dari unsur H, C, dan O. Jadi reaksinya bisa dituliskan H2 gas tambah C solid tambah O2 gas menghasilkan H2CO3. Delta H-nya sebesar minus 125 kilojoule per mol. Nah, seperti itu persamaan entalpi pembentukan standar untuk H2CO3. Nah, jadi kamu nanti coba tuliskan untuk bagian B dan C ya, Nak ya. Oke, kita lanjut. Reaksi entalpi atau reaksi termokimia yang kedua, yaitu entalpi penguraian standar atau delta HD0. Delta HD0. Oke. Nah, apa itu delta HD0? Perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya. Semua zat dalam bentuk stabil pada STP. Nah, jadi ini merupakan kebalikan dari pembentukan standar. Karena suatu senyawa yang dihasilkan tadi akan diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Nah, kita lihat contoh. PCl3 gas menghasilkan P solid tambah 3/2 Cl2 gas. Delta H-nya sebesar positif 228 kilojoule per mol. Nah, bisa kita lihat di situ yang terurai adalah 1 mol. Menjadi apa? Menjadi unsurnya. Siapa unsurnya? P dan Cl. Berapa mol P yang terurai? 1 mol. Sedangkan Cl yang terurai itu 3/2. Berapa harga delta H-nya? Nah, jadi lengkap di sana yang merupakan unsur persamaan termokimia ya. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu entalpi pembakaran standar atau delta HC0. Apa itu delta pembakaran standar? Delta pembakaran standar merupakan perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi pembakaran 1 mol zat dengan oksigen diukur pada keadaan standar atau pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon menjadi CO2 dan H2O. Itu dia. Nah, jadi contohnya H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Delta H-nya adalah minus 285,8 kilojoule per mol. Nah, itulah pembakaran gas hidrogen. Nah, Ibu rasa itu paham. Nah, catatan yang perlu kalian ingat, kalian ketahui. Apa itu? Yang pertama, jika jumlah mol dalam persamaan reaksi dikalikan dengan bilangan X, perubahan entalpi untuk reaksi tersebut juga dikali X. Jadi artinya kalau molnya kali X, delta H-nya juga dikali X. Kemudian yang kedua, persamaan reaksi. Jika persamaan reaksi dibalik,
perubahan entalpinya diberi tanda berlawan dengan persamaan reaksi sebelumnya. Jadi bisa kita ketahui, misalnya delta H untuk pembentukan positif, kalau dirubah nanti reaksinya menjadi penguraian, delta H-nya menjadi negatif, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menurut perjanjian, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0 suatu unsur bebas pada keadaan standar yaitu adalah 0. Jadi delta H untuk unsur bebas itu adalah 0. Yang keempat itu adalah satuan kalor dapat digunakan joule, kilojoule, kalor atau kilokalor, di mana 1 kalor itu bernilai 4,18 joule. Nah, itu dia. Ibu rasa sampai di situ mengerti. Biar kita lanjut ke jenis entalpi reaksi tadi. Nah, di sana bisa kalian lihat contoh yang lain di sana. Nah, jadi ibu rasa itu paham. Itu yang keempat ada pelarutan standar atau delta H0 HS0. Ya, delta HS0 atau delta H0S sama ya. Nah, di sana dia terurai, dia larut dari liquid menjadi gas, delta H-nya sebesar 44,01 kJ untuk air. Jadi bisa dari perubahan wujud. Nah, contoh soal di sini, tentukan persamaan termokimia pada pembakaran 67,2 liter gas metana pada STP, dibebaskan kalor sebesar 2,671 kJ. Nah, jadi di sana bisa kita lihat senyawanya adalah metana. Masih ingat rumus kimia metana? Metana itu rumus kimianya adalah CH4. Nah, jadi di sana ada menyangkut bilangan. 67,2 liter itu merupakan volume, kemudian 2,671 kJ itu menyangkut atau nilai delta H. Nah, jadi di sini ada dalam keadaan STP. Jadi kita kembali mengingat di jembatan mol kemarin yang pernah kita pelajari di kelas 10, di mana volume mol itu adalah volume dibagi dengan volume standar, ya kan? Jadi jumlah mol CH4 itu adalah volume CH4 per volume molar STP, yaitu 67,2 per 22,4, jadi molnya adalah 3. Jadi delta H untuk 3 mol itu minus 2671 kJ. Nah, jadi untuk 1 mol berapa? Maka bagi 3. Harganya itu adalah minus 890,3 kJ per mol. Itulah untuk 1 mol. Nah, setelah dapat untuk 1 mol, maka dapat kita tentukan persamaan termokimianya. Ini tadi merupakan pembakaran, berarti penambahan O2. Ingat, kalau pembakaran hidrokarbon hasilnya selalu CO2 dan H2O. Jangan lupa itu. Jadi, CH4 yang dibakar di sini ada harus 1 mol. Harus 1 mol. Nah, jadi kita lihat CH4 gas tambah O2 gas menghasilkan CO2 gas tambah H2O gas. Delta H-nya di sana sebesar minus 890,3 kJ per mol. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi walaupun yang dikasih tahu dalam volume 3 mol, kita harus menentukan volume dalam 1 mol. Karena di dalam persamaan termokimia yang kita hitung atau yang kita kerjakan itu haruslah 1 mol. Nah, jadi dengan penjelasan ini, Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan latihan. Nanti Ibu akan tunjukkan latihan yang ada di buku paket sebagai PR kalian. Sekian untuk penjelasan dari Ibu hari ini. Sampai bertemu di hari berikutnya.